Bismillahirrahmanirrahim. Besok putra kesayangan kita bisa kita peluk. Namun ada yang harus kita pertahankan, yaitu yaumiyah, kebiasaan ibadah yang dilakukan di pesantren. Mari kita simak nasihat dari guru putra kesayangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah bunda 9A, kita akan sapa guru dari putra kesayangan kita. Ini bukan main-main, ini koordinator musrifnya Ustadz Erlangga. Kita akan tanya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustadz. Boleh Ustadz yang buka masker biar kelihatan nih sama ayah bunda. Kalau saya mah udah pada bosan lihat terus di YouTube. Nah Ustadz, mengurusi 9A ada kesan-kesan apa Ustadz? Mungkin secara umum ya kita udah lama 1,5 tahun ya, hampir 1 tahun kita kembali ke asrama, yang mana saya juga kembali adaptasi. Jadi dari nol lagi. Betul. Jadi harus belajar lagi, dan memang dengan anak-anak yang ya mereka sudah tahu wilayah, terus juga mungkin bisa dikatakan terlambat karena lama di rumah, sehingga wah pas awal-awal memang luar biasa. Betul. Jadi memang pembiasaan betul-betul dibangun dari awal kembali seperti itu. Momen-momen tertentu Ustadz, apakah membangunkan tahajud ataupun yang lainnya, adakah kesulitan? Pasti ada, karena tadi penyesuaian mungkin awal-awal 1 bulan 2 bulan, apalagi masa AKB itu agak sulitnya. Mungkin tadi pembiasaan biasa bangun, makan, karena kan kita berpacu dengan waktu, harus disiplin, harus rapi, itu mungkin harus disesuaikan. Jadi agak kesulitannya, tantangannya di sana. Betul. Ustadz, ini yang di 9A ini yang suka ngelucu, yang ngebodor gitu teh, yang ngehibur apa teman yang lain teh siapa, boleh tahu Ustadz? Banyak ya. Jadi pertama ketika kemarin mungkin tanya ke anak-anak juga kesannya apa, kata mereka bisa berkumpul. Jadi mungkin kalau dikatakan siapa, mungkin hampir semuanya. Ya hampir semuanya gitu. Ketika ke asrama ya gitu, tadi random campur lagi, bisa ngobrol lagi, walaupun mungkin ada ya kayak Alga, David, atau bahkan hampir semuanya mungkin ya. Yasin, Nabil, Gali, hampir semuanya gitu. Jadi tadi kesan yang paling didapat ya karena itu mereka feel-nya dapat ketika kembali ke asrama, ya mereka salah satu hal yang mungkin tidak didapat setelah ketika di rumah berkumpul dengan teman-temannya. Jadi semuanya mungkin ya, semuanya punya kesan masing-masing, bahkan tadi bercanda ini betul masing-masing. Ustadz, ini kan kita nih tanggal 16 insya Allah pulang. Nih Ustadz boleh pesan menasihati kami wali santri seperti apa dalam mendidik ataupun mendampingi selama di rumah Ustadz, silakan. Jadi terkadang berpikir bahwa baik itu santri ataupun orang tua berpikir bahwa ketika pulang itu adalah liburan. Padahal santri mesantren di sini, santri belajar di boarding ini kan tujuannya untuk pembiasaan. Betul. Jadi jangan sampai apa yang sudah dibiasakan selama 5 bulan di sini ketika pulang ke rumah jadi hilang gitu. Dari mulai bangun, dari mulai tilawah, dari mulai doanya, bahkan mungkin nanti kami bakal minta buat wali santri mengetes nih hafalannya, apakah sudah menambah, apakah sudah bawa, apakah betul, bahkan mungkin boleh jadi imam kalau dekat dengan masjid, dekat belajar jadi imam di masjid, karena di sini dilatih, bahkan mungkin azan, bahkan mungkin mengajak adik, saudara atau keluarga, atau bahkan mungkin masyarakat yang berada di rumah. Baik, alhamdulillah, amin. Ustadz, terima kasih yang sebesar-besarnya, karena saya juga wali santri 9A mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ustadz sudah sabar mengurusi putra-putra kami. Ayah bunda, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan-kesan apa yang mengurus 9A ini Ustadz? Silakan. Biar saya pegang itu. Alhamdulillah, karena saya baru di sini, baru beberapa bulan di sini. Alhamdulillah, ketika mengurus santri khususnya kelas 9A, banyak suka dan duka yang dilalui bersama. Dan alhamdulillah sih banyak sukanya, karena memang orang-orangnya pada sering lucu gitu. Jadi ketika lagi sepi, suasana halaqah lagi sepi, ada satu orang yang ngetuk, alhamdulillah. Seperti itulah kurang lebih. Iya. Ustadz, ini teh apakah Ustadz ada 2, 3, 4 orang yang kira-kira yang suka ngelucu gitu ya, menghibur teman-teman yang lain? Ada yang sering lucu itu atas nama Azka. Oh, Azka. Itu ekspresinya, celetukannya luar biasa gitu. Iya, yang kemarin jadi artis ya? Nah, itu yang menjadi Pantesan artis. dipilih. Yang lain mah ada Faris Hariri yang jadi skenarionya begitu. Nah, gitu. Siap. Ustadz, boleh memberikan pesan kepada kami nih wali santri yang insya Allah menerima santri di tanggal 16 ini. Nah, boleh berikan nasihat kepada kami dalam mendampingi selama di rumah. Silakan Ustadz.
Yang pertama saya minta kepada ayah bunda semuanya, khususnya yang di rumah nanti ketika Ananda sudah balik, minta kebiasaan-kebiasaan seperti tahajud, puasa sunnah, seperti itu, tolong dimaksimalkan, tolong dievaluasi lah di rumah seperti itu. Kalau misalkan ada yang kurang, boleh langsung nanti japri ke musrifnya, biar nanti ketika balik lagi ke asrama bisa dievaluasi sama musrif masing-masing. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz, karena saya juga wali santri 9A. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ustadz sudah mendidik dan sabar mengurusi putra-putra kami. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Redi Nur Agus Maulidin. Ya, saya diamanahi di Musrif kelas 9B untuk tahun ini. Ustadz, ngurus 9B ini santri-santrinya gimana nih? Alhamdulillah, santri-santrinya pada soleh-soleh semua, Pak. Nah, apalagi ya di asramanya itu ya pada baik-baik gitu dan saling merangkul satu sama lain. Alhamdulillah. Ini suka berebut makanan nggak? Berebut makanan sih ya paling ya namanya anak-anak Pak gitu. Iya, Biasa lah. Ini tuh yang paling lucu siapa, Ustadz? Paling lucu yang sering jadi artis itu ya Atuy, Pak. Atuy? Iya. Atuy itu siapa? Ahmad Fatur Rahman. Sering jadi artis ya. Ini teh kalau subuh tahajud itu susah dibangunin nggak, Ustadz? Kalau susah dibangunin ya susah sih Pak. Namanya anak-anak ya. Disemprot lagi lah ya. Oh, jurus kita mah gitu, biar pada bangun lah. Iya. Ustadz, harapan Ustadz ke angkatan Ijtihad ya, dan khususnya kelas 9B ini apa, Ustadz? Ya, untuk harapan ya mungkin kami ya, harapan kami dari para musrif, mungkin ya jangan lupakan guru-guru kalian selama ya di sini gitu. Nah, selebihnya ya mudah-mudahan semuanya jadi anak yang soleh, jadi putra kebanggaan orang tuanya. Amin ya Allah. Ustadz, ada pesan untuk orang tua, untuk kami nih, silakan untuk 9B itu. Ya, mungkin silakan, Ustadz. Pesannya mungkin ya di apa namanya, jadi dikuatkan kembali ketika di rumah, kebiasaan-kebiasaan yang ada di pesantren mungkin jangan sampai dilepaskan kembali. Betul, gitu. betul. Jangan sampai diloskan aja, jadi dikuatkan kembali gitu. Baik, alhamdulillah. Amin. Terima kasih, Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Sekarang saya akan wawancara gurunya putra-putra kita. Ini dengan siapa, Ustadz? Ustadz Fasi. Alhamdulillah, Ustadz. Ada kesan-kesan apa mengurusi 9B ini? Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasih Ahmad Fasir. Saya musrif kelas 9B. Adapun kesan yang saya dapatkan selama kurang lebih 5 bulan di sini, karena saya termasuk musrif baru di sini. Iya. Saya baru masuk bulan Juli, kemudian sekarang udah kurang lebih 5 bulan mengurus santri. Kesan yang saya dapatkan adalah luar biasa sekali, karena di sini saya sebagai musrif dididik untuk menjadi seorang guru, begitupun orang tua, begitupun kakak di sini dan temannya juga. Karena seorang musrif itu bukan hanya mengajari Al-Quran ataupun mengajar agama saja, tapi juga mendampingi ketika pembelajaran di asrama ataupun ketika ada masalah-masalah apapun yang didapatkan oleh santri ketika sekolah ataupun di asrama, kita memberikan solusinya sebagaimana kita sebagai orang tua di rumah, seperti itu. Ustaz, ada pesan buat orang tua ini sebelum santrinya pulang nih. Oh iya, baik. Boleh Ustaz. Untuk pesan yang pertama tentunya, karena untuk hari ini dari mulai hari kemarin Senin, kemudian minggu depan ada PAS, saya memohon doanya kepada orang tua semuanya. Mudah-mudahan santri khususnya kelas 9B dan semua santri kelas 9 yang sedang melaksanakan ujian, baik itu ujian boarding maupun ujian sekolah, dimudahkan dan dilancarkan serta diberikan nilai yang terbaik. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, semoga kan kemarin sudah melaksanakan tes, sebagiannya sudah melakukan tes sekolah lanjutan. Nah, mudah-mudahan santri kelas 9B khususnya diterima di sekolah yang diminatinya, baik itu di DT lagi ataupun sekolah manapun itu yang terbaik bagi anandanya. Kemudian pesan yang terakhir, mudah-mudahan nanti ketika sudah pulang ke rumahnya masing-masing, santri bisa menerapkan budaya DT di rumahnya, bukan hanya ketika di pesantren saja, tapi juga ketika di rumah diterapkan, mulai dari tahajud, bangun tahajud, kemudian tilawah Al-Quran dan yang lainnya diterapkan ketika di rumah. Seperti itu. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Ustaz, mewakili Ayah Bunda 9B mengucapkan terima kasih. Hatur nuhun pisan sudah mengurusi putra-putra kami. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan ayah bunda, nama saya Fauzan Abdul Aziz, selaku muslim kelas 9C. Alhamdulillah di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan selama menjadi muslim kelas 9C. Mungkin hanya sedikit yang akan disampaikan karena waktunya juga terbatas. Alhamdulillah untuk pesan dan kesan selama menjadi muslim, di sini saya belajar menjadi belajar bagaimana itu ikhlas, belajar disiplin, belajar kebersihan. Nah, sebelum saya khususnya ketika menyuruh anak-anak untuk bersih-bersih, maka saya juga harus bersih-bersih. Atau ketika kita menyuruh anak-anak untuk sholat, maka saya juga ikut sholat. Maka intinya ketika kita menyuruh anak-anak sesuatu, maka kita pun harus melakukan sesuatu. Mungkin itu untuk pesan-pesan, banyak bahagia sedihnya juga ada. Terus untuk pesan dan terkhusus untuk ayah bunda nanti ketika libur, paling mohon untuk selalu mengingatkan ananda-andanya untuk terus melakukan apa yang sudah dilakukan di Darut Tauhid ini, dan jangan lupa juga untuk terus melakukan khususnya sholat 5 waktu dan hafalan Al-Qur'annya, terutama murojaahnya, karena anak-anak kelas 9 ini rata-rata sedang murojaah. Jadi ketika liburan mohon ayah bunda untuk selalu mengingatkan anak-anaknya atau ananda-andanya untuk terus menghafal dan murojaah Al-Qur'annya. Mungkin cukup segitu pesan dan kesan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapan atau perilaku selama hampir 1 semester ini. Pada ayah bunda mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Wahyu, Wali Asuh 9C ya, Halako 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, kesan-kesan Ustaz mengurus 9C sampai dengan ini. Oke, Masya Allah ya. Untuk kesan-pesannya mungkin alhamdulillah ini anak-anaknya luar biasa ya, aktif-aktif semua, dan ya Masya Allah di antara bukannya saya ria ataupun apa ya, tapi memang kenyataannya gitu Halako 9C itu memang anaknya ya aktif gitu kan, di boardingnya juga, terus di sekolahnya juga ya, nilai-nilainya juga Masya Allah gitu kan. Jadi harus lebih intensif juga mungkin untuk ngurus anak-anaknya juga gitu. Ustaz, kalau subuh dan tahajud deh dibanguninnya itu cepat nggak itu teh? Alhamdulillah ya, kalau masalah cepat itu relatif, mungkin udah ada yang biasa lagi, ada yang cepat gitu, ada yang belakang. Pas waktu pertama masuk ke sini semuanya cepat gitu kan, mungkin karena kaget gitu kan. Nah, sekarang udah kesini mulai kendor lagi, harus dipus lagi, mungkin kita udah biasa ada 1-2 yang agak susah gitu ya. Saat ke tanggal 16 nih kelas 9 ini pulang, ada saran untuk wali santri mendampingi anaknya di rumah? Ya mungkin untuk pesannya untuk wali santri ya, atau untuk ayah bunda di rumah, untuk pesannya sih satu, mungkin untuk kebiasaan yang ada di rumah itu jangan sampai hilang gitu. Jadi terus di monitoring ananda-anandanya yang ada di rumah gitu kan. Supaya apa? Jadi supaya pas ke pondoknya itu supaya tidak ada pembiasaan lagi, tapi udah pembiasaan yang ada di pesantren itu kebawa ke rumah, dan pas ke pesantren itu jadi nerap lagi gitu, nggak ada yang namanya pembiasaan kembali setelah pulang dari rumah gitu. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Ustadz, mewakili ayah bunda 9C kami mengucapkan hatur nuhun, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah sabar mengurusi putra-putra kami. Demikian bilah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ada guru dari putra-putra kesayangan kita, adalah Ustadz Barik. Kita akan tanya, Ustadz, bagaimana kesan-kesan Ustadz mengurusi 9D ini? Silakan Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah bunda semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Barik Alfian. Saya asalnya dari Jepara, Jawa Tengah. Alhamdulillah selama mengurus dan memberikan pendidikan bersama 9D, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan. Tentunya 9D ini kan terkenal dengan karakternya yang berbeda, karena dari wilayah yang jauh-jauh ya saja. Pulau, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Makassar, bahkan ada yang dari Ternate. Jadi memerlukan sebuah energi yang sangat maksimal ya untuk mengarahkan dan juga mendidik adik-adik semuanya, betul. Agar menjadi pribadi yang baik, yang ahli ibadah dan ahli dalam belajar dan lain-lain. Ustaz,
dari 9D ini siapa sih yang suka ngebodor, Ustaz? Ngebodor. Oh ya, lupa saya. Ustaz kan dari Jepara ya. Yang suka ngelucu gitu, menghibur teman-temannya itu siapa? Ada tentunya yang saya sangat banggakan tuh saudara Idil ya, Idil Wah, Fitri, itu yang dia. sangat memberikan inspirasi, memberikan nilai-nilai kesabaran buat saya dalam memberikan pengarahan kepada Ananda Idil. Insyaallah, alhamdulillah. Saat ada momen-momen kesulitan membangunkan santri-santri saat tahajud tuh, gitu gimana, Ustaz? Wah, tentunya ketika membangunkan santri saat tahajud itu, wah, apalagi kita pertama kali di pesantren ya, terutama awalnya datang kemari kan tentunya membawa kebiasaan di rumah dan di pesantren ini harus dibiasakan bangun lebih awal, jam 3 sudah bangun. Jadinya ketika awal membangunkan itu, wah, Masya Allah sekali. Bahkan sudah saya gedor-gedor belum bangun juga. Disemprot-semprot nggak, Ustaz? Oh, semprot juga, Semprot lah, alhamdulillah. gitu lah. Alhamdulillah kena semprot juga. Ya disemprot pakai air tuh ya Bunda. Saat ini kan nanti tanggal 16 Desember hari Kamis santri-santri itu pulang. Ada pesan apa untuk orang tua, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, pesan buat orang tua yang di rumah, karena kita anak-anak santri adalah berada di lingkungan pesantren, segala pendidikan, segala ilmu yang didapat selama di pesantren semoga bisa istiqomah dan didampingi ketika di rumah. Gitu aja. Baik, alhamdulillah, amin. Terima kasih Ustaz mewakili wali santri 9D. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mendidik putra-putra kami. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama mengurusi 9D ini bagaimana kesan-kesan Ustaz? Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Mohon izin menjawab. Ya. Untuk kesan-kesan di 9D ada happy-nya. Ada juga sempat kesalnya juga gitu ya. Ya, yang pertama memang 9D ini karena berbeda-beda karakter, berbagai pulau gitu ya. Jadi ada yang memang menurut kita tuh baik tapi menurut dia salah. Walaupun sebaliknya gitu ya. Jadi memang harus ada kekompakan memahami dalam karakter ataupun penyampaian ilmu dan yang lainnya. Betul. Dari budaya juga kan berbeda-beda ya saja ya. Saya dengar ada yang dari Padang, Jambi, dari Ternate juga. Itu apakah ada kendala dari sisi latar belakang budaya itu, Ustaz? Ya, memang kendalanya yang pertama mungkin dari sikap santri musyrif harus bisa memahami. Nah, mungkin di hati musyrif bisa jadi aduh ini tidak enak, tapi di pandangan santri ya memang udah seperti itu gitu karakternya. Nah, ini memang dalam pendidikan ke santrinya harus bisa menyesuaikan kami musyrif itu mungkin di 9D. Baik Ustaz. Ustaz, ada menurut Ustaz ada momen-momen saat bangun tahajud ataupun sebelum subuh itu ada kesulitan tidak Ustaz membangunkan santri itu? Ya, intinya kalau misal kesulitan pasti ada. Ya. Namun kalau pertama sih mudah ya. Karena mungkin santri baru interaksi lagi sama ustadznya, jadi masih ada rasa takut mungkin. Betul. Nah, sekarang sudah mulai karena mungkin sudah terbiasa sama ustadznya 24 jam setiap hari, jadi semakin kesini mungkin semakin sudah mulai biasa. Ya, jadi memang harus ada beberapa santri yang harus berjuang. Baik, Ustaz, sebelum teman-teman santri ini pulang, Ustaz, ini kan nanti kita liatin juga nanti tuh. Ya. Nah, ada pesan nggak buat santri dulu nih? Pesan untuk santrinya, silakan Ustaz. Ya, untuk pesan santri Ya, untuk santri dulu. Ya, untuk di rumah santri nanti tetap jaga ilmu agama. Ya, ilmu agama memang yang paling penting banget. Ilmu agama di pesantren yang sudah didapati mungkin atau dari Ustadz Ari yang sudah tersampaikan. Selain kita dapat ilmunya di asrama ataupun di pesantren, nah coba Ustadz Ari tuh pengen teman-teman semua tuh dipraktekkan, dimanfaatkan buat masyarakat, itu intinya teman-teman ya. Jadi, nah itu karena yang bikin maju itu nanti teman-teman terjun ke lapangan. Yang bikin maju cepat meningkat itu teman-teman bisa punya pengalaman di luar. Baik. Nah, selanjutnya Ustaz, ini mohon berikan pesan kepada kami khususnya wali santri, orang tua di 9D ini, bagaimana ataupun pesan Ustadz dalam mendampingi saat liburan karena 3 minggu mah lumayan lama Ustadz. Silakan Ustadz, pesan untuk kami, silakan. Ya, mungkin untuk pesan ayah bunda tetap menjaga
tetap menjaga yang sudah dikompakkan dengan musrib ya di pesantren, kekompakan pendidikan di pesantren asrama. Nah itu mohon untuk dijaga, tetap diaplikasikan di rumah. Walaupun mungkin nanti akan ada tantangan-tantangan di rumah buat orang tua. Itu mungkin ujiannya, cobaannya. Ya semaksimal mungkin kita tetap jaga chemistry kekompakan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz, mewakili Wali Santri 9D kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz ajarkan kepada anak-anak kami berbuah pahala untuk Ustadz dan calon keluarga ya Ustadz ya. Amin ya Ustadz ya. Kita tapi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.